Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Konten kali ini akan membahas tentang koil ya. Nah, ini salah satu koil botol, jadi pendinginan oli. Jadi kita akan bahas tentang koil panas yang terjadi ketika kita mengendarai mobil. Waktu jalan pertama itu normal, tapi ketika kita matikan mobil kemudian starter lagi nggak bisa karena koilnya terjadi panas sekali. Sebenarnya untuk koil itu ada dua, ada tipe tipe kering ya, tipe kering sama tipe basah. Sama aja sih sebenarnya. Kalau yang tipe basah ini pendinginannya oli, di dalamnya sini ada oli. Lah ini di dalamnya ada tembaga ya, kumparan tembaga untuk memperbesar arus. Jadi dirubah jadi 25.000 volt. 25.000 volt. Kalau motor 15, kalau mobil 25.000 volt. Lah ini komponen elektronik sampai dari pabriknya aja pendinginannya dibikin oli yang tipe basah. Kalau yang tipe kering tuh mobil-mobil sekarang biasanya. Bentuknya mirip koil motor tapi lebih besar kalau yang tipe kering. Lah ini yang tipe basah ya, pendinginan oli. Kalau kita goyang-goyang gini ada olinya di dalamnya. Lah ini sering terjadi koil tuh panas berlebih. Untuk mengatasinya saya akan share di sini. Ciri koil panas itu seperti ini. Jadi mobil pertama kita pakai itu normal, tapi kita matikan kemudian kita starter susah. Nah itu langkah pertama udah jangan starter lagi. Kita cek ya, cek koil panas apa tidak. Nah pokoknya jangan di starter lagi. Nah untuk penanganannya yaitu satu, perbanyak grounding. Apa itu grounding? Grounding itu negatif aki. Negatif aki dicabang ke seluruh bodi mobil sampai mesin. Kemudian ke koil juga boleh. Jadi negatif aki ini diperbanyak, di grounding karena usia, faktor usia dan lain-lain. Itu kabel biasanya yang untuk negatifnya ini tidak sampai ke komponen elektronik lainnya yang ada di mobil. Mungkin faktor korosi, putus dan lain-lain. Jadi perbanyak grounding. Negatif aki ini diperbanyak ya, dicabang ke seluruh bodi. Ini solusi pertama ya. Seperti itu. Solusi kedua yaitu pasang resistor koil. Nah ini ada masalah juga, kadang arus pengisian mobil itu kan antara 13 sampai 14. Arus alternator ya. Alternator. Nah, sedangkan koil sendiri, koil ini bekerja di 12 volt sebenarnya. Nah, ketika kelebihan voltase ini bisa juga menyebabkan koil panas. Nah, untuk pasang resistor ini banyak dijual di online ya. Resistor koil. Jadi hambatan. Cuma kelemahannya ketika pasang resistor koil ini itu starter pagi, ini kelemahannya ya. Kelemahan. Starter pagi itu susah. Tapi panasnya koil itu pindah ke resistor. Jadi saran saya jika pasang resistor bawa resistor cadangan. Nah ini. Nah ini starter pagi susah ini bisa
akali dengan di switch. Jadi ketika starter tidak pakai resistor, tapi ketika jalan nanti pakai resistor. Karena ini ya, kelebihan kebocoran atau kelebihan arus ya. Harusnya kerja di 12 volt, dia kena 13 sampai 14 dari alternator. Seperti itu. Ketiga, jadi koil direndam lagi. Koil direndam lagi ke oli. Jadi buat tabung lagi, ini udah ada olinya, langsung buat tabung lagi untuk tempat oli koil ini di rendam oli lagi. Jadi double. Biasanya ini cara yang dipakai orang-orang sopir angkot ini. Biasanya cara ini yang dipakai orang-orang yang kerjanya di niaga sopir angkot itu ya. Jadi koilnya panas, dia bikin dari kaleng cat, terus untuk merendam oli ini, koilnya direndam oli lagi. Nah itu. Keempat, kalau cara saya ini yang cara saya. Udah ya, ini mujarab di mobil saya ya, mobil tua. Ini paling simpel, nyalakan lampu kota lah. Jadi pengalaman saya ini, kalau ini waktu perjalanan koil panas, langsung waktu berhenti susah starter. Kemudian saya berpikir waktu perjalanan malam kok aman gitu loh. Waktu perjalanan malam ini kok koil aman aja. Akhirnya ketika perjalanan siang saya nyalakan lampu kota saja, lampu kota ya. Walaupun udah dimodif LED nggak masalah. Jadi lampunya sepedo dan lain-lain udah dimodif LED. Itu saya nyalakan ketika siang, perjalanan siang. Ini koil aman. Ini kalau ini cara saya. Kalau cara yang logika, cara yang pakai logika ya ini. Tapi ini juga logika juga. Kenapa? Ketika lampu kota dinyalakan, beban alternator atau beban yang masuk sebenarnya 13-14 ini kan kemungkinan jadi berkurang jadi 12, agak stabil di koil. Jadi agak stabil di koil. Sebelumnya mohon maaf ya, tulisannya jelek ya. Tulisannya jelek, tapi semoga inti dari penanganan masalah koil ini sampai ke sahabat subscriber semua. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel saya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.